adanya orang yang berkarakter paternalistik. Apa itu? Opo jare. Segera nikah itu akan berhasil manakala ditunjang oleh para penerima manfaat yang punya komitmen sama dengan komitmen kami yang ada di penghulu, yang ada di KUA, ya, bahwa ketika kami tidak boleh menerima, ya tolong jangan sampai ada yang memberi. Kalau ada yang memberi, nah ini harus dihentikan. Kenapa? Karena itu akan menciderai program ini. Penghulu itu betul-betul punya kesadaran diri yang kuat bahwa kehadirannya itu adalah pelayan. Kehadirannya di masyarakat itu bukan majikan, tapi pelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Nyator. Para sator, sahabat Nyator, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka membahas ya terkait dengan perkembangan terbaru program yang terkait dengan Sigra ya KUA ya. Kami didampingi oleh Ketua APRI ya. Beliau adalah Haji Kusno MPDI ya. Beliau sebagai ketua sekaligus sebagai narasumber pada kesempatan podcast di acara Nyator ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber. Assalamualaikum Bapak Haji Kusno MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yono ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ketua APRI sehat, semoga keluarga dan keturunan beliau juga senantiasa disehatkan oleh Allah Ta'ala dan terus berdampak manfaat dan berdaya guna bagi masyarakat. Amin. Terkait dengan perkembangan terbaru Sigra ya, bagaimana rencana Bapak Ketua APRI dalam hal ini? Monggo. Ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan salat salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Terima kasih kepada moderator Pak Yono. Saya diberi kesempatan untuk berada di ruang Nyator ya. Ruang Nyator KUA Ajung ya. Yang ini merupakan bentuk inovasi layanan publik dari Kementerian Agama, utamanya KUA Ajung, supaya proses transparansi, akuntabilitas dari pelayanan keagamaan bisa diakses dengan gampang, dengan mudah, dan sekaligus tentu murah dalam arti sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan perundangan regulasi yang berlaku. Terkait dengan Segera Nikah, itu kan sebuah program inovasi yang digagas dan sekaligus diimplementasi bersama-sama teman-teman KUA se-Kabupaten Jember sejak Januari 2025. Dan insya Allah sekarang ini tentu tutup tahun pertama dan sudah saatnya kita mengevaluasi sejauh mana efektivitas daripada program ini, karena inti program ini adalah bagaimana membangun integritas sumber daya manusia yang ada di KUA, baik itu pengadministrasi atau operator atau bahkan penyuluh agama dan penghulu, yang mana KUA menjadi garda depan layanan Kementerian Agama yang berdampak, harus memiliki sumber daya manusia yang bagus, yang punya integritas tinggi, punya komitmen pengabdian yang tulus, dan pada akhirnya masyarakat terlayani dengan puas. Jadi memang
bermula dari pelayan-pelayan masyarakat yang ada di KUA yang sering disebut dengan ASN, apakah itu pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan kontrak kerja, ya, atau PPPK itu. Yang jelas segera nikah adalah sebuah terobosan bagaimana kita sebagai ASN di lingkungan kantor urusan agama itu memiliki jati diri yang handal dan membiasakan budaya kerja yang ada di Kementerian Agama itu dengan baik. Dan sekaligus kita berupaya memberikan layanan prima, ya, yang tadi saya sebut bisa memuaskan kepada masyarakat. Objek masyarakat. Ya, jadi memang dari sisi internal itu bagaimana ASN sebagai SDM, sumber daya manusia yang melayani itu punya komitmen tinggi, berintegritas, bisa untuk melaksanakan budaya dan nilai-nilai yang dikembangkan di Kementerian Agama dengan tepat dalam waktu bersamaan, masyarakat semakin puas dengan layanan KUA dan citra KUA akan semakin bagus di hadapan masyarakat. Nah, ini tentu perjalanan ini membutuhkan pengawalan baik internal maupun eksternal. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh pimpinan dalam mendukung terlaksananya segera nikah ini itu juga berpengaruh kepada capaian-capaian yang akan diraihnya. Kemudian tumbuh kembangnya kesadaran dari ASN sesuai dengan edukasi yang diberikan atau BIMTEK, bimbingan teknis yang diberikan kepada mereka supaya indeks kualitas kemampuan profesi mereka juga berkembang baik, itu juga membutuhkan, ya, keseriusan kita bersama. Ditambah dengan pelibatan terhadap eksternal dari pihak-pihak penerima manfaat dari layanan sebagai kontrol yang sangat efektif, ya. Sehingga jika terjadi penyimpangan, terjadi ketidaksesuaian antara program yang dicanangkan dengan implementasi lapangan, itu bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Yang dimaksud eksternal tadi menurut Pak Ketua? Ya, satu saja? Tentu penerima manfaat layanan. Jadi orang-orang yang terlibat langsung dengan pelayanan, masyarakat yang memerlukan pelayanan. Yang kedua tentu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Alhamdulillah kalau kaitan dengan ini kita juga sudah rintis, ya, di KUA Patrang itu kita sudah kumpulkan yang namanya Pogamas, tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk membangun kesepahaman mengenai sukses dan kawal segera nikah yang dicanangkan oleh KUA. Apa diantaranya? Kita minta berharap pemuka agama, tokoh masyarakat itu menjadi pengawas, pemantau, dan sekaligus menjadi inspirator ketika pelayanan yang dilakukan di KUA itu ada sesuatu yang kurang sesuai dengan SOP-nya, bisa segera untuk disampaikan, kemudian bisa untuk diperbaiki bersama. Maka para tokoh agama, tokoh masyarakat itu menyatakan mendukung sukses penyelenggaraan segera nikah, stop gratifikasi layanan nikah dan seluruh bentuk layanan di KUA. Alhamdulillah, ini respon dari eksternal sudah sangat bagus, ya, sangat bagus. Tinggal bagaimana ini nanti istilahnya itu studi tirukan kepada KUA-KUA yang lain supaya proses pengawalan pelaksanaan daripada segera nikah itu tidak hanya bertumpu pada hierarki birokratik,
Ya, hierarki birokratik itu artinya kepala KUA mengawasi penghulu, mengawasi kepada ASN-nya, kemudian kepala KUA diawasi oleh kasihnya, diawasi oleh kepala kemenaknya. Tidak cukup secara internal yang birokratik seperti itu, tapi kita melibatkan ya banyak pihak di luar yang itu bisa memberikan pengawalan dan sekaligus memberikan input masukan ya, masukan-masukan yang positif lebih ya. baik lagi. Dan termasuk kita kepada masyarakat di saat pelaksanaan akad misalkan. Di pelaksanaan akad itu kita minta waktu bagaimana supaya kita bisa menyampaikan prosedur yang mesti diikuti oleh masyarakat terkait dengan layanan nikah. Bagaimana pendaftaran itu semestinya dilakukan secara online, dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan memasukkan data dirinya ke dalam SIMK yang ada, kemudian mengupload dokumen yang diperlukan sesuai permintaan yang ada di SIMK. Lalu setelah itu dia bisa mendownload yang namanya bukti daftar. Dan bukti daftar itu kemudian dibawa menuju ke KUA dengan dokumen-dokumen asli yang ia punya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi setelah daftar ada pemeriksaan untuk memastikan mengenai kelengkapan dan kebenaran data yang diupload oleh wajib tadi itu masyarakat yang ingin mendapatkan layanan. Ya. Jadi menulis mengisi form yang ada di dalam SIMK itu bukan kewajiban operator layanan KUA, bukan kewajiban daripada pengadministrasi perkantoran KUA. Nah, yang sering terjadi kesalahpahaman atau memang ini kemudian dijadikan sebagai ruang abu-abu antara penerima manfaat dengan pelayan. Dan ini yang sedang kita lakukan telaah. Makanya di tahun ini, akhir ini kita ingin ada tulisan dari teman-teman KUA terkait dengan implementasi segera nikah tahun pertama ini. Apa tantangannya, apa kendalanya di masing-masing KUA itu, sehingga itu bisa dilakukan perbaikan. Karena kami masih melihat adanya orang yang berkarakter paternalistik. Apa itu? Opo jari. Nah, opo jari itu dia datang ke KUA membawa dokumen-dokumen yang ada, persyaratan yang ada, lalu diberikan kepada pengadministrasi, diberikan kepada operator yang ada di KUA. Kemudian dia minta tolong untuk diinputkan ke dalam SIMK yang ada. Padahal sekali lagi, menginput data itu kewajiban daripada penerima manfaat masyarakat. Kewajiban operator, kewajiban pengadministrasi adalah meneliti, gitu, melakukan verifikasi terhadap otentisitas data itu, kebenarannya, kelengkapannya, kemudian dibawa aslinya ke KUA dalam rangka diperiksa, dicocokkan gitu, betul nggak data ini? Validasi lah istilahnya. Validasi atau di dalam bahasa kita memang pemeriksaan. Diperiksa. Karena memang setelah daftar itu diperiksa. Setelah periksa oke, memenuhi syarat semua, kemudian persyaratannya sudah dapat, maka dia harus mengikuti persyaratan yang tidak boleh tidak harus dilakukan, yaitu pembimbingan perkawinan. Bagi penerima manfaat Jatim itu akan mendapatkan pembimbingan. Bagi kami yang ada sebagai pelayan ASN-nya membuat pengumuman dan membuat billing bahwa yang bersangkutan sudah bisa membayar terhadap kewajiban kepada negara jika nikahnya minta di luar kantor. Nah, 600 bayar sendiri di bank persepsi penerima, tidak diberikan atau dititipkan kepada pengadministrasi, penghulu atau ASN yang ada di KUA. Lagi-lagi budaya yang ini kadang-kala masih butuh pencerahan dan pencerdasan. Ya. Makanya bentuk sosialisasinya menurut Pak Ketua bagaimana? Ya, efektif, efisien. Kita sudah, makanya tadi pada saat usai pelaksanaan akad itu kita juga minta waktu sesaat untuk memberitahukan terhadap program segera nikah ini. Kemudian pada saat binwin jika kita sampaikan bahwa
pelaksanaan terhadap segera nikah itu akan berhasil manakala ditunjang oleh para penerima manfaat yang punya komitmen sama dengan komitmen kami yang ada di penghulu, yang ada di KUA gitu ya, bahwa ketika kami tidak boleh menerima, ya tolong jangan sampai ada yang memberi. Ya, kalau ada yang memberi, nah ini harus dihentikan. Kenapa? Karena itu akan menciderai program ini. Walau ada solusi, memang jika terpaksa menerima, maka harus dilaporkan pada unit pengelola gratifikasi UPG di tingkat kementerian melalui Berarti KPK nanti tentunya. Ya. Artinya itu kemungkinan yang sudah terjadi ya di masyarakat berarti ya. Kadang ada kalanya penerima manfaat itu memberi mungkin sebagai ucapan terima kasih. Padahal kita sendiri tidak diperbolehkan menerima itu. Makanya tadi saya sebut bahwa ini program bisa sukses ketika kami ASN yang ada di KUA sebagai pelayan, sebagai pelaksana layanan, dengan masyarakat sebagai penerima manfaat layanan itu sama-sama memahami. Dan itu sudah kita gaungkan, sudah kita gemakan sejak Januari 2025 bahwa melalui kegiatan apapun itu kita sudah bicarakan mengenai zona integritas. Nah, kemudian lahir program segera nikah, stop gratifikasi nikah dan layanan KUA ini. Nah, oleh karena itu di dalam melihat perkembangan yang seperti ini adalah sesuatu yang membahagiakan bagi kita semua. Karena di lingkup ASN sendiri sudah mulai tumbuh bahwa menerima terhadap pemberian itu ada perbuatan tidak terpuji. Lah, perasaan tidak terpuji ini biasanya di dalam hati kan menjadi kecemasan. Nah, kecemasan, kemudian dia lapor kalau menerima. Ini satu hal yang cukup bagus untuk membentuk trans value. Jadi bagaimana mengubah nilai yang lama yang tadinya itu ketika menerima itu hal yang baik, tapi sekarang justru kebalikannya. Ketika tidak menerima itu hal yang baik, yang menerima itu hal yang jelek. Nah, ini adalah trans value ya. Jadi bagaimana mengubah tatanan sistem nilai yang tadinya dianggap baik sekarang menjadi tidak baik, dan yang dulu dianggap tidak baik sekarang menjadi baik dari sisi internal. Dari sisi eksternal juga begitu. Kalau dulu orang ewo pakewo, kalau nggak ngasih gimana gitu ya. Kalau ngasih terus ngasihnya berapa, menimbulkan ketidakpastian juga, kegamangan, kegalauan. Tapi dengan diberi pernyataan tegas, jangan memberi, jangan membagi-bagi, ya tak? Orang akhirnya, oh ya ini perbuatan larangan. Lalu dia akan menjadi orang yang lebih tenang. Jadi ketika dia tidak memberi, jiwanya semakin tenang. Ya. Nah ini yang kita patut bersyukur, sehingga apa? Masyarakat tidak mendapatkan tambahan beban pengeluaran dari pelayanan yang memang semestinya tidak perlu ada tambahan itu. Kepuasannya akan semakin meningkat. Dan alhamdulillah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya di 2005 ini relatif sangat sedikit. 2025. Ya, 2025 ini relatif sangat sedikit pengaduan terkait dengan perasaan diperlakukan tidak bagus dalam pelayanan KUA. Sehingga di mana-mana sekarang KUA sudah mulai ditoleh oleh pihak eksternal, misalkan dari leading sektor eksternal ya, di kecamatan, ada puskesmas, ada PLKB, ada dispen macam-macam lah. Tapi ketika sudah kita bicara ini dari mana? Dari KUA. Orang kan melihat lain. Oh, ini wajah orang yang bersinar. Ya, bersih melayani, kemudian santun, inovatif, akuntabel, dan ramah. Ini loh wajahnya orang KUA. Oke. Gitu. Jadi gini Pak Ketua APRI, ini kan dampak daripada pelaksanaan segera itu ya. Nah, untuk bisa melakukan hal seperti itu dengan enjoy bagi para pelaku pelayan, dalam hal ini semua ASN ya,
kira-kira motivasi apa yang mestinya harus ada begitulah. Ya, Bagi itu yang penting kayak Pak Ketua. ya. Inilah yang tahun kedua ini kita akan upayakan bahwa sesungguhnya perubahan administratif itu bukan hal yang sulit. Perubahan administratif itu bukan hal yang sulit. Yang sulit itu adalah perubahan mindset, sikap mental, perilaku. Nah, oleh karena itu kemudian kita selalu berupaya melalui bimbingan teknis terhadap pekerjaan atau sering kita sebut dengan penguatan kemampuan profesi. Jadi yang penghulu, bagaimana penghulu ini menyadari bahwa penghulu itu memiliki kompetensi yang mesti dijadikan sebagai piranti kerja profesional. Ya. Kemudian penghulu itu sebagai sosok yang memiliki pengaruh terhadap sebuah layanan, itu harus punya sikap mental yang adil, yang jujur, gitu ya. Nah, itu kemudian kita tanam. Kalau tahun kemarin kita 2 kali kasih bimbingan kepada penghulunya terkait dengan yang pertama adalah penguatan penghulu berintegritas. Yang kedua, penguatan kompetensi teknis penghulu. Ya, itu 2 kali untuk bagaimana pelayan yang namanya penghulu itu betul-betul punya kesadaran diri yang kuat bahwa kehadirannya itu adalah pelayan. Kehadirannya di masyarakat itu bukan majikan, tapi pelayan. Nah, mindset ini kita tanam. Untuk tahun 2026 nanti kita akan lebih perkuat terkait dengan membangun spiritualitas yang ada di ASN. Bahwa kerja ini tidak cukup kerja profesional yang membahagiakan dirinya juga membahagiakan orang lain dari sisi duniawiyat, gitu. Tapi harus dimasukkan dari sisi ukhrawiyat. Jadi faida farokta fansab wa ila rabbika farghab. Ini harus kita masukkan tahun kedua. Maka nanti penguatan pengawasan internal dan eksternal harus dilakukan. Nah, tadi saya sudah ngomong-ngomong dengan Pak Kepala. Jadi bagaimana tahun 2026 kita jadikan tahun kualitas segera nikah. Jadi tidak hanya bicara orang mengakui, terima kasih Pak, kami dilayani dengan senyum, dengan ramah. Terima kasih Pak, ASN jenengan sudah bersinar. Tidak cukup dengan itu. Tetapi bagaimana apa yang diucapkan oleh penerima manfaat berkontribusi positif dalam pelaksanaan capaian kegiatan berikutnya. Apa itu maksudnya? Misalkan, sekarang ini ada namanya wakaf uang tunai. Ya, wakaf uang tunai. Jika segera nikah ini mampu untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa apa yang diberikan masyarakat kepada kita itu kembali kepada mereka. Saya yakin jika suatu saat nanti ada kebijakan pemerintah mendorong agar penerima manfaat itu yang punya kemampuan ekonomi memberikan wakaf uang tunai sebesar misal Rp10.000. Berarti kalau dia satu pasang ya 20. Sebagai komitmen mereka untuk menciptakan hari esok yang jauh lebih berdampak, bermanfaat. Bukan bagi birokrasi, bukan bagi ASN yang melayani, tapi bagi para masyarakat itu sendiri. Ya mustahik lah bahasanya. Masyarakat sendiri. Jadi gini, tidak hanya mustahik ya, karena ketika bicara wakaf itu kan penerima manfaat itu memberi manfaat kepada yang lainnya. Kita bisa bayangin, kalau di kita ada 20.000 peristiwa,
Dalam kan 1 tahun. dalam 1 tahun. Ya. Itu kan ada 40 orang, 40.000 orang. 40.000 orang kali 10 sudah berapa? 400 juta. 8. Ayo hitung dewi ya. 20.000 kali 2 berarti kan 40.000. Ada 40 ya. 40.000 kali 10.000. Ya, 400. Lah iya. 400 juta. Ada 400 per juta per tahun. Dan itu dana bukan dana ASN, bukan dana birokrasi, tapi dana masyarakat. Ya. Yang kepentingannya juga kepentingan masyarakat. Kita punya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan itu. Berarti fakta nyata ya, dari masyarakat dikelola oleh pelayan masyarakat untuk masyarakat. Betul. Jadi dengan segera nikah, kalau sudah dipercaya betul, masyarakat punya keyakinan, maka mendorong seperti itu. Tidak cukup masyarakat, aku puas dengan layanan KUA. Mana buktinya? Nah, buktinya puas senang itu apa? Nih, dukung ada program besar terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Insya Allah itu Pak, kalau itu bisa terwujud, maka kebersamaan itu menjadi keberlanjutan. Jadi satu sisi segera nikah berbuah terbentuknya ASN yang berintegritas tinggi, berbuah pada tidak ada ewo pakewo atau konflik kepentingan dalam proses pelayanan, berbuah pada pelayanan yang mudah, cepat dan tepat, berbuah kepada kepuasan masyarakat, dan berbuah kepada kebaikan yang lebih besar lagi. Berupa apa? Kemanfaatan yang tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, tapi yang tidak langsung pun bisa merasakan. Itulah cita-cita kita di dalam membangun segera nikah ini. Sehingga harapannya mudah-mudahan di tahun 2026 semua dari rekan-rekan yang ada di KUA itu semakin solid, kemudian semakin memiliki integritas tinggi, dan masyarakat akan meningkatkan kontribusi kebaikannya setelah mendapatkan kepuasan pelayanan KUA. Siap. Begitu Sator, sahabat Nyator, ya penjelasan begitu komplit yang tidak hanya edukatif yang sifatnya membangun mental sebagai administratif, tapi juga mengarah kepada membangun karakter mental spiritual ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua APRI ya Kabupaten Jember Bapak Haji Kusno SAG MPDI ini menjadi bahan sekaligus renungan dan edukatif bagi kita semua, bagi para ASN sebagai pelayan, dan juga informatif kepada para penerima manfaat masyarakat pada umumnya. Semoga program segera ini betul-betul berdampak dan berdaya guna bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.